Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dalam kajian Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Muta'aridah. Nah, kita masih dalam bahasan muqaddimah dengan judul Al-Amru Bitamasuki Bil Qur'anil Karim. Nah, kemarin ada dua ayat yang sudah dibahas, yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Ahzab ayat 21. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ayat 31 dari surat Ali Imran. Kepada Al-Ustadz, seperti biasanya, Kiai Haji Dr. Andes Hamid Siddiq akan membahas masalah ini. Tafadhol mashkuron ma'juron. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan bahasan pada pertemuan sebelumnya, yakni masih berkenaan dengan keharusan kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang menjadi objek bahasan pada pertemuan ini adalah surat Ali Imran ayat ke-31. Yang tentunya pada dasarnya isinya adalah memperkuat bahasan yang sebelumnya, yakni surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sekarang surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka pasti Allah akan mencintai kamu dan juga mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat dan terjemahnya. Nah, ayat ini turun, ini merupakan bantahan kepada pendeta Najran. Pendeta Najran itu terlalu melebih-lebihkan dalam mengagungkan Al-Masih, Yesus, Nabi Isa. Kalau sekarang bukan sekedar mengagungkan, bahkan menjadikan Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau lurus batasnya itu ditakdiskan Iya, mereka mengatakan begini, innama nu'addimul masiha wa na'buduhu hubbalillah wa ta'diman lahu. Ketika ditanya, kenapa sih kamu mengagungkan Yesus itu
berlebihan seperti itu? Jawabnya, kami mengagungkan Al-Masih itu dan beribadah kepada Al-Masih itu dalam rangka mencintai dan mengagungkan Allah. Ya, jadi kami mengagungkan dan beribadah kepada Al-Masih itu bukan apa-apa, tapi karena kami cinta dan mengagungkan Allah. Nah, maka untuk menjawab terhadap sikap mereka itu turun ayat ini. Ya, kalau betul cinta kepada Allah, kalau betul mengagungkan Allah, nah dalam ayat ini caranya gimana? Ikuti aku, gitu kan ya. Nah, ikuti aku. Nama kalimatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah tattabi'uni. Jawab oleh kamu Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Nih, kalimatnya itu nih. Dalam istilah bahasa Arab, namanya domir mutakalim wahdah. Kalau dalam bahasa Syiah, namanya kata ganti Orang pertama tunggal. orang pertama tunggal. Berarti dalam hal ini, ya syarat cinta Allah itu yang dijadikan sandaran adalah mengikuti Rasul. Jadi indikator cinta Allah, ikuti Rasul. Gitu. Sebab untuk mencintai Allah itu kan perlu mempelajari bagaimana cara orang yang sukses ya dalam mencintai Allah. Nah, yang sukses itu adalah Rasul. Nah, di samping itu kan Rasul itu sudah Suatu hasanah. iya usul hasanah, Anda mendapatkan perintah Allah untuk kita mentaatinya itu dalam ayat berikutnya itu. Jadi ikuti Rasul. Itu dasarnya. Bukan siapa-siapa, bukan ikut sahabat. Ikut Rasul, bukan ikut ulama, ikut Rasul. Kok kita ikut sahabat? Nah, ikut sahabat itu ya sahabat sebagai rujukan. Bagaimana keterangan sahabat, pengalaman sahabat dalam mengikuti Rasul itu. Bukan ikuti sahabatnya. Kalimatnya juga ni fattabi'uni. Ikuti aku. Bukan fattabi'una, bukan. Mengikuti kami, tapi ikuti aku. Jadi indikator untuk dapat menjadikan cinta Allah itu adalah mentaati Rasul. Nah, di sini ada kalimat tuhibbun. Jadi tabi'uni domiria, aku ini kembalinya kepada Rasul. Rasul ya. Rasul. Gitu. Ini perintah Allah untuk menyampaikan kepada pendeta Najran dan siapapun. Ya, dan siapa bukan hanya Rasul ini. Dan siapapun yang punya prinsip seperti pendeta Najran itu. Ya. Jadi al-ibratu bi umumil qadi la bi sabab ya. Iya. Itu. Jadi bukan hanya ditujukan pada pendeta Najran, ditujukan kepada pendeta Najran dan yang lainnya yang memiliki prinsip seperti itu. Nah, di sini ada kalimat tuhibbunallah. Ya, cinta kepada Allah. Nah, ini ukuran seseorang cinta Allah itu adalah ngikuti Rasul. Lihat sebelumnya surat An-Nisa itu atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
di surat An-Nisa. Anissa. Bunyinya gini, mayyuti ir-rasulah faqad atau Allah. Siapa yang taat sama Rasul, maka berarti dia itu taat kepada Allah. Ya. Jadi siapa yang taat sama Rasul berarti taat kepada Allah. Gitu. Nah, ada dulu suatu paham ya yang menafikan sunnah. Ya. Menafikan hadis ya. Itu menafikan hadis. Sehingga orang katakan inkar hadis katanya itu. Tidak perlu hadis. Gitu. Sedangkan ya perilaku Rasul itu lebih banyak diungkap di dalam hadis, bukan di Al-Quran. Itu ya. Nah, makanya kalau orang yang menafikan hadis, otomatis tidak akan bisa mencintai dan taat kepada Allah itu. Gitu ya. Nah, jadi melaksanakan perintah Allah, ya melaksanakan perintah Allah melalui Rasul. Jadi ada jalan. Iya. Kita tujuannya adalah taat kepada Allah. Ya. Tujuannya itu. Cuma taat kepada Allah itu dengan jalan ya mencontoh Rasul itu. Utusan Jadi dari Allah. iya, targetnya taat sama Allah, targetnya itu. Ya, cuma lewat Rasul ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ya mendelegasikan sama Rasul itu sebagai ukuran untuk bisa taat kepada Allah itu adalah ikuti Rasul. Mayyuti'ir rasula faqad atau Allah dalam An-Nisa itu. Siapapun yang taat sama Rasul berarti dia sudah berhasil taat kepada Allah. Kalau orang-orang mengatakan tidak perlu Rasul, taat aja langsung kepada Allah, nggak bisa. Iya, karena kan kita nggak bisa melihat Allah. Gitu. Iya, nggak bisa. Dengan Allah. Sebab yang sudah mendapat legitimasi, ya menampilkan bagaimana cara taat kepada Allah itu adalah Rasul. Nah, terus bagaimana Rasul dalam mentaati Allah, dalam mencintai Allah itu? Rasul dalam mencintai Allah itu ya tentunya bertakwa dan beriman kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah taat dengan menjalankan perintah yang wajib, yang sunnah. Gitu kan ya. Melaksanakan yang wajib sudah tergolong kepada cinta kepada Allah. Tapi itu baru pintu gerbang pertama. Untuk cinta kepada lebih dalam itu bukan sekedar melaksanakan yang wajib. Nah, ini dalam hal ini hadis yang diterima dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, Qala Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, Qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Namanya apa? Hadis qudsi. Nah, firman Allah, Man adali waliyan takod adantuhu bil harbi. Ini kata Allah. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi yang menyakiti waliku, umumkan untuk perang bersama orang yang menyakiti waliku itu, wali Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraddu alaihi.
tidakkah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Jadi, ya, hamba Allah dikatakan mendekati Allah itu, dikatakan mencintai Allah itu, antara lain dengan melaksanakan kewajiban itu. Jadi orang melaksanakan kewajiban itu berarti mencintai Allah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara melaksanakan kewajiban itu? Ikuti Rasul. Nah, setelah itu, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Gitu. Hambaku akan senantiasa mendekati diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, jadi setelah melaksanakan yang wajib, melantang melaksanakan yang sunnah. Jadi kalau baru melaksanakan wajib saja, baru masuk pada pintu gerbang cinta kepada Allah. Baru tahap sederhana, tahapan pertama. Ya, kalau baru melaksanakan kewajiban, sekedar untuk menggugurkan perbuatan dosa. Gitu. Nah, terusnya kata Allah, "Fa'idza amantu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Apabila aku mencintainya, mencintai hamba yang mendekati Allah dengan wajib dan sunnah yang tadi, maka aku menjadikan pendengarannya yang dia dengar. Jadi maksudnya aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi Allah menjadi pendengaran orang yang mendekatinya itu. Maksudnya dalam hal ini keluhannya, doanya langsung didengar oleh Allah. Gitu ya. Direspon langsung. Nah, yang kedua, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Penglihatannya pun menjadi penglihatan Allah. Jangan dianggap bahwa Allah seperti manusia, bukan. Gitu kan ya. Artinya bahwa Allah senantiasa memperhatikan, melihat terus. Nah, yang ketiga, yadahu wa yadahu lati yabtisu biha. Dan tangannya pun yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi tangannya. Maksudnya adalah kalau dia berbuat sesuatu yang dihadapinya sulit, maka di sana Allah akan segera bertindak. Allah tidak akan membiarkan hamba yang taat kepada Allah ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan. Yang keempat, warijlahu allati yamshi biha. Dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Maksudnya adalah ketika dia akan pergi menuju sesuatu, kemudian dia berhadapan dengan masalah, maka Allah bertindak. Gitu ya. La in sa'alani la u'tiyannahu. Seandainya dia meminta kepadaku, aku akan beri. Yang keenam, la in ista'adani la u'izannahu. Seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Nah, jadi dengan mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah sebagai bukti dia cinta kepada Allah.
Kalau sudah begitu, maka apapun yang menjadi keperluannya itu Allah akan penuhi. Itu. Syaratnya apa tadi? Laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunnah. Sejalan dengan surat Al-Baqarah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku nanya kepadaku tentang aku, jawab oleh kamu, aku yang dekat. Ujibu da'wat da'i. Aku akan memenuhi, akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Syaratnya apa? Falyastajibu li, lakukan perintahku. Taat itu kan? Yang kedua, wal yu'minu bi. Imanlah kepada aku. Percayalah sama aku. Taat. Nah itu sampai-sampai di sini Allah bersedia menjadi telinganya, Allah bersedia menjadi Tangannya. mata penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Nah itu mirip dengan lirik lagu salah satu band di Indonesia. Judulnya satu itu. Lagu Dewa itu. Iya, nah itu Itu terinspirasi dari ayat ini. Dan juga ini apa tasawuf sufi. Siapa itu? Wahdatul Wujud itu kayaknya. itu bukan belajar tasawuf, ini mah langsung Rasulullah. Hadisnya sahih Bukhari. Iya. Ya, nah makanya dalam ini kalau kita ingin memperoleh perhatian dari Allah itu, lakukan yang wajib, tapi tidak sebatas sampai wajib. Lakukan yang sunnah. Banyak ini, kata Rasulullah kan, orang yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, janjinya apa kan saja, Pak? Ya dalam Al-Quran juga ada. Ya, surga kan? Ya. Itu. Orang yang tidak orang yang melaksanakan sholat subuh, qobla subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi nanti ada orang yang betul-betul ya taat menjalankan perintahnya yang wajib, yang sunnah, akan diberikan ketajaman firasat ya, feeling sebagainya. Makanya mimpinya juga itu katanya 40%-nya berapa mimpinya Nabi ya. Kalau kita analogikan beginilah ya. Kalau orang sudah mencintai kepada seseorang, maka sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai itu kan bukan menjadi beban. Contoh, ya seorang suami cinta sama istri dan anaknya. Jangan disamakan cinta. Ini hanya sedikit ilustrasi ya. Ilustrasi gambaran. Ya, seorang suami cinta sama istri dan anak-anaknya itu. Ya, dia ketika di tempat ya perantauan itu ada sesuatu ya ini Misalkan lagi nyabak bawa ini kan orang itu kan berat ya. Dibawa itu apa jadi beban enggak itu bawa itu Ya. enggak jadi beban. Kenapa? Ya untuk menyenangkan yang dicintainya itu, nggak jadi beban itu. Nah kecuali kalau cintanya tidak maksimal, barangkali kalau ada apa-apa nggak akan dibawa berat, gitu kan ya, makan berat itu. Nah kita pulang dari ini bawa oleh-oleh untuk siapa? Untuk istri dan anak. Kenapa? Karena cinta. Bawanya itu bukan beban, tapi jadi tulus. Nah makanya orang yang mencintai Allah itu melaksanakan kewajiban itu bukan beban. Melaksanakan sunnah itu bukan beban. Tapi karena cinta. Jadi dilaksanakannya itu dengan penuh penuh dan suka hati gitu. Iya, penuh dengan cinta, penuh dengan suka hati. Gitu. Nah makanya itulah untuk cinta pada Allah itu. Nah bagaimana cara mengikuti Rasul tadi sebutkan kali ya. Cara mengikuti Rasul itu yang pertama lakukan yang wajib.
Udah yang wajib, ningkat lakukan yang sunnah muakkadah. Udah sunnah muakkadah, lakukan sunnah-sunnah yang tidak tergolong muakkadah. Dan bisa jadi ya orang ngikuti perbuatan-perbuatan Rasul walaupun bukan sebagai ibadah. Karena masuk kecintaan. Apakah boleh? Tidak apa-apa. Tapi tidak menganggap bahwa itu sesuatu hal yang tergolong kepada ibadah. Gitu. Saking cintanya. Ya, saking taatnya sama Rasul. Sampai-sampai kebiasaan Rasul juga yang tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah diikuti. Ya. Gitu. Bukan sebagai bid'ah, tapi itu karena memang ingin taat sama Rasul secara total. Gitu. Ya, nah itu tidak terlarang, asal tidak boleh mengatakan bahwa ini wajib gini, sunnah gini, gitu. Ya. Cinta kepada Allah merupakan pengejawantahan dari iman. Ya, untuk mengejawantahkan cinta kepada Allah itu adalah ya iman ya. Jadi iman itu perlu dijawantahkan. Ya. Nah itu ya. Nah, untuk mengejawantahkan ada kecintaan. Hasil dari kecintaan itu adalah apa? Pertama, taat. Itu taat. Udah taat, hormat. Udah hormat apa? Mengagungkan. Allah agung. Kalau agung itu ya, kalau agung itu maka artinya akan muncul sikap selalu lebih mengutamakan dan mementingkan Allah daripada yang lainnya. Ya, jadi selalu mementingkan Allah daripada yang lainnya. Nah, makanya ya, ketaatan kepada Allah itu merupakan ketaatan yang tidak boleh ditunda. Angke gitu kan. Iblis dikecam oleh Allah itu bukan karena tidak sujudnya saja. Ya. Bukan karena tidak sujudnya saja. Tapi kenapa? Iblis tidak merenangkan perintah Allah ketika diperintah saat itu. Nah, dari mana tahunya itu? Ada 8 id dalam surah Al-A'raf itu kan. Ma mana'aka alla antasjuda iz amartuka. Apa yang menghalangimu tidak sujud ketika aku perintahkan kamu? Maka berarti perintah Allah itu nggak boleh tunda-tunda. Nanti. Walaupun boleh. Walaupun ada yang ya, memang ada sholat misalkan nanti ini gitu kan ya. Tapi ketika tidak ada udzur yang lain yang lebih penting itu, utamakan itu. Ketika ada hal yang menantikan karena ini, berarti itu lebih utama daripada Allah. Gitu kan ya. Nah itu. Memang secara hukum tidak masalah. Ya, tidak masalah konsep. Tapi ini kualitas kecintaannya itulah. Iya, tidak maksimal ya. Yang tidak maksimal itu. Nah, makanya dalam hal ini untuk mengukur tingkatan cinta orang kepada Allah itu biasanya ketika dihadapkan pada dua kepentingan. Dihadapkan pada dua pilihan. Pertama adalah untuk memilih cinta kepada Allah. Yang kedua, memilih cinta pada keuntungan materi. Ketika seorang pedagang sibuk, banyak orang yang mau beli, gitu ya. Tiba-tiba datang, ada. Gitu. Gimana nih? Diuji dia itu kan ya? Iya.
apakah tetap melayani pedagang atau memenuhi undangan Allah untuk sholat? Gitu. Muncul pikiran, kalau saya sholat, khawatir para pembeli itu menjadi tidak beli karena terganggu. Nah, kekhawatiran seperti itu harusnya dihindari. Yang punya rezeki itu kan Allah. Dan Allah akan ngasih rezeki itu kepada orang yang Ia kehendaki. Dan rezeki diperoleh oleh kita itu adalah semuanya berdasarkan izin Allah. Kalau Allah Dia izinkan orang itu enggak jadi beli kepada kita, walaupun tidak diselang sholat dulu, bisa saja kan? Gitu, karena Allah tidak mengizinkan. Gitu, rezeki itu dapat kita, tapi Allah izinkan itu orang belinya sama yang lain. Kalau Allah izinkan bahwa si pembeli ini akan menjadi rezeki kita, walaupun kita tinggalkan untuk sholat, dia menunggu. Dan bisa jadi dia ikut kita sholat. Kalau dia ikut sholat kepada kita, dapat dua pahala. Pertama, pahala apa? Pahala sholat dia. Yang kedua, pahala memberikan contoh. Mandala ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ili. Siapa yang memberikan petunjuk kebaikan pada orang lain, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya itu. Nah, kekhawatiran itulah itu bisikan setan. Gitu. Nanti baru juga adzan gitu kan. Ya, ini relevan juga dengan ayat bahwa yang dalam surat Al-Baqarah itu apa? Yaidukumul asyaiton, yaidukumul faqr. Iya, asyaitonul faqr. Gitu ya. Innama syaitonu ilul faqr. Gitu ya. Hanyalah setan itu akan memberikan informasi kalau kamu begini akan fakir. Nah, berkenaan dengan pilihan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwatukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa abwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Gitu ya. Ingat tuh, ada dua sahabat yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk itu kan? Iya. Yang oleh Rasul Ka'ab bin Malik ya. Ya ditangguhkan itu ya, Ka'ab bin Malik gitu ya diantaranya. Nah itu. Nah, bisa jadi kita nanti melayani dulu pembeli, malah rezekinya jadi seret itu. Nah, padahal janji Allah kan, kalau melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, apapun kebutuhan kita, keperluan kita akan sangat direspon oleh Allah. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, orang-orang itu lebih cenderung untuk menurutkan hawa nafsunya gitu kan, daripada memenuhi panggilan Allah. Iya.
Kan banyak sekali contoh-contoh di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang sebenarnya mau nikah ya, kemudian ada seruan perang. Nah nikahnya nggak jadi, dia malah ikut perang gitu kan. Artinya lebih mendahulukan seruan dari Allah. Kemudian dia meninggal, ya. Kemudian ada hadis menyatakan Rasul itu sampai memalingkan wajahnya ketika melihat orang itu, karena katanya dilihat bidadari itu langsung yang membawanya. Nah itu ya, jadi banyak kisah-kisah Ya, kisah zaman Rasul itu ya. nah, lebih mementingkan panggilan Allah dan Rasulnya ketimbang keinginan dirinya sendiri. Ya. Nah makanya dalam ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu bukan hanya dalam wujud fisik, tapi harus terdorong dari rasa cinta. Rasa cinta itu muncul dari iman kan. Ya, rasa cinta muncul dari iman itu. Makanya janji Allah kepada orang yang mencintai Allah dengan jalan mentaati Rasul itu, Allah janji yuhibbukumullah. Allah cinta kamu gitu. Cinta Allah kepada hambanya itu berupa limpahan kebajikan, limpahan anugerahnya di dunia. Di akhirat berupa pahala surga. Yang kedua, waghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Nah ini ya tadi dilimpahkan segala kebajikan anugerahnya. Nah kadar limpahan kebajikan anugerahnya itu disesuaikan dengan kadar cinta hamba kepada Allah. Cintanya berat, maka anugerahnya lebih besar lagi. Cintanya ala kadarnya, anugerahnya ala kadarnya lagi. Semakin berat cintanya, limpahan anugerah semakin berat lagi. Ya, semakin ringan cintanya, maka anugerah semakin ringan. Nah, keuntungan yang dua apa? Diampuni segala dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah ya. Jadi ini taat kepada Allah dan Rasul itu bukan sekedar formalitas. Ya, tapi harus batas di lisan ya. Ya, harus didasari dengan rasa cinta dan iman yang kuat. Gitu. Ya, nah ini sangat menarik sekali kajian kita kali ini, yang jelas dari surat Ali Imran ayat 31 ini. Di sini pada dasarnya sekaligus menegaskan mengenai otoritas Rasul sebagai utusan Allah, sebagai orang yang harus kita ikuti. Dalam arti apa yang dilakukan Rasul, yang dikatakan Rasul itu yang disebut dengan sunnah atau hadis ya. Maka dengan demikian sumber ajaran Islam itu bukan hanya Quran tapi juga hadis. Karena Al-Quran seperti yang kita ketahui banyak ayat-ayatnya, apalagi menyangkut hukum yang sifatnya masih global, garis besar. Maka penjelasannya itu adalah melalui hadis Nabi, semacam perintah sholat. Maka tata caranya itu dari Nabi. Kemudian di sini terkait dengan masalah kecintaan terhadap Allah. Memang dalam realitanya kita dihadapkan antara kepentingan pribadi dengan panggilan Allah. Nah, kita belum apa-apanya kalau misalkan dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan dia apakah lebih memilih perintah Allah atau mengikuti nafsu atau dalam arti belas kasihan ya terhadap anaknya ketika Allah menyuruhnya untuk menyembelihnya. Bayangkan, maka Ibrahim lebih memilih Allah meskipun diperintahkan menyembelih anaknya. Jadi artinya Nabi Ibrahim diuji, mana yang lebih kamu cintai, Allah atau anak kamu. Nah, tapi Ibrahim selaku manusia seperti juga kita pasti badung nabuda. Kalau kita menyembelih tentu tidak akan rela kan. Nah, tapi Ibrahim berani menunjukkan, tapi Allah tidak dolim. Itu hanyalah ujian ternyata untuk menguji kesetiaannya, mana yang lebih ia pilih, apakah Allah ataukah dirinya sendiri ataupun keluarganya, anaknya. Ya, itu upaya untuk kajian kita kali ini ya.
yaitu yaitu poin nomor 3 surat Al-Imran ayat 31. Dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan beberapa ayat berikutnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu rupanya kajian kita kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Dan seperti biasanya, STI Al-Hidayah Tasikmalaya menerima mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada 5 prodi yang kami selenggarakan. Pertama adalah pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan Islam anak usia dini, ekonomi syariah, kemudian satu lagi adalah pendidikan agama Islam. Rupanya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekhilafan, kekurangan, dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.